case you missed it. Seluruh dunia menginginkan kemajuan dan inklusivitas, khususnya penanggapan berbagai isu kesetaraan, baik itu gender maupun kesetaraan yang relatif baru muncul, yakni kesetaraan digital. Pendengar, berikut pembahasan saya dengan dua pakar kesetaraan ini, Disinta Dwi Asriani dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada dan Desi Indira Yasmin dari Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Baiklah, saya sapa Desinta terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan, sejauh ini isu kesetaraan apa yang Desinta geluti? Kalau saya itu secara spesifik selama ini concern pada isu-isu tentang kesetaraan gender. Ya, beberapa kajian, beberapa tulisan gitu ya, dan beberapa publikasi itu kebanyakan memang diskusikan tentang isu kesetaraan gender. Sejauh pengamatan Anda, bidang kesetaraan apa yang menurut Anda paling besar senjangnya di Indonesia? Mungkin gender ya? Kalau berdasarkan kaitannya dengan isu gender, saya rasa isu tentang leadership ya, itu yang masih menjadi catatan gitu, karena beberapa posisi-posisi yang strategis gitu ya, posisi-posisi yang kepemimpinan itu proporsi antara laki-laki dan perempuannya masih cukup timpang gitu ya, itu pertama. Jadi perempuan masih di bawah laki-laki lah ya secara kuantitas. Hal yang lain itu isu yang berkaitan dengan kekerasan. Jadi kasus kekerasan berbasis gender gitu ya, atau kekerasan yang menyerang perempuan itu masih cukup tinggi gitu ya, trennya di Indonesia secara umum. Itu sih kira-kira kalau yang paling dominan ya, isu tentang kesenjangan atau ketidaksetaraan gender selama ini. Kini pakar kedua tentang kesetaraan digital, Desi Indira Yasmin. Bisakah dijelaskan mengenai ketidaksetaraan digital ini? Ya, jadi pada dasarnya ketika internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita semua, itu ada persoalan yang lebih kompleks daripada digital divide. Karena awal-awal ketika teknologi informasi dan internet ini berkembang, persoalan inequality yang paling sangat terlihat itu sebenarnya ketidaksetaraan dalam bentuk akses terhadap internet dan tools-tools yang mendukung kita berkoneksi terhadap internet. Dan kemudian yang paling sekarang memang sedang menjadi pembahasan dan kebetulan menjadi fokus kajian saya adalah tokoh-tokoh lain menyebutnya sebagai digital inequality, di mana kita fokus kepada bagaimana internet itu ketika sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tidak semua orang atau tidak semua kelompok sosial dalam masyarakat bisa mendapati internet penetration ini gitu. Jadi itu yang kita bahas menjadi digital inequality. Dan yang lebih kompleks lagi adalah apakah terjadi reproduksi dari inequality yang sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, dalam konteks bermasyarakat, kemudian terulang kembali atau terjadi lagi dalam dunia online atau dalam konteks digital society-nya gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi fokus dari digital inequality gitu. Jadi penelitian Desi adalah mengaitkan ketidaksetaraan digital ini dengan aspek sosiologis yang lebih luas ya. Pertemuan antara
social inequality di dalam konteks kehidupan konvensionalnya dengan kehidupan online-nya gitu. Apakah misalnya mereka yang memang terpinggirkan secara kelas sosial itu menjadi orang yang terpinggirkan juga ketika memanfaatkan teknologi informasi ini gitu, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari internet dan teknologi informasi. Padahal mereka semua saat ini sudah misalnya bisa menggunakan internet gitu, bisa mengakses paket data. Di penelitian saya sebagian besar sudah nggak terlalu ada masalah terhadap akses teknologi informasi. Walaupun di Indonesia, kalau khusus kasus Indonesia, digital divide level 1, 2 itu masih juga terjadi ya, karena kan contohnya daerah-daerah terpencil kita sudah mulai pemerintah membuat jaring fiber optik yang bisa mengarah satu pulau dengan pulau lainnya di Indonesia, kemudian ada target membangun menara BTS yang walaupun akhirnya terkorupsi dan lain sebagainya. Ya, itu masih menjadi persoalan gitu di negara kita. Tetapi untuk konteks masyarakat yang sudah terakses, contohnya di perkotaan, dan saya ambil kasus misalnya di Jakarta, saya ingin lihat apakah memang internet bisa bermanfaat atau bisa digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan inequality sebelumnya gitu. Bukan sebelumnya ya, yang konvensional yang sudah ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang fokus digital inequality. Yeah. Marilah kita kembali ke isu kesetaraan gender. Apa ada kebijakan publik yang diusahakan untuk menanggulangi kesenjangan gender ini di Indonesia? Ya, banyak yang sudah sebetulnya kalau isu tentang kepemimpinan itu kan memang pendekatan kuota 30% gitu misalnya ya, itu sudah diimplementasikan di berbagai macam level. Jadi misalnya dari level politik praktis di parlemen itu kan juga selalu didorong gitu ya, kuota 30%. Di level misalnya manajerial, institusi formal atau tempat kerja formal gitu ya, itu juga selalu ditekankan atau didorong supaya kuota kepemimpinan perempuan itu juga setidaknya 30% itu bisa terpenuhi. Dan dalam kampanye atas ini ya, dorongan-dorongan yang bersifat sosialisasi maupun yang sifatnya secara kebijakan itu misalnya terkait dengan pendidikan gitu. Jadi bagaimana kemudian perempuan banyak juga terlibat, banyak juga yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi, atau misalnya perempuan dan isu teknologi gitu ya. Jadi itu juga sudah banyak dilakukan. Kalau dalam kaitannya dengan kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan, itu yang terbaru sebetulnya ada namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS. Itu yang paling baru disahkan 21 April 2022 kemarin gitu ya. Jadi ini yang memang cukup undang-undang yang selama ini cukup diharapkan gitu ya, karena kalau isu-isu tentang kekerasan selama ini memang kebutuhan untuk melindungi korban kekerasan yang tidak hanya sekedar melaporkan kasus kekerasan, tetapi juga perlindungan terhadap korban hingga pemulihan korban itu yang belum ada. Nah ini baru akhirnya disahkan tahun 2022 kemarin, itu yang paling baru. Tentang isu kesetaraan digital itu, Desi, apakah ada kebijakan publik untuk menanggapi kesenjangan itu? Ya, khususnya di dalam konteks Indonesia yang sudah banyak dilakukan dan usaha untuk dilakukan itu kan masih fokus kepada kesetaraan tadi, infrastruktur, atau masih mengatasi masalah digital divide level 1 gitu ya. Tapi ada usaha juga untuk mengatasi digital divide level 2 misalnya dengan literasi digital, tapi itu juga masih sangat permukaan dan masih sangat berhubungan atau tergantung dengan institusi sekolah. Dan ini juga membahayakan karena belum semua anggota
masyarakat kita atau bahkan anak muda kita gitu yang memang masih terhubung atau terintegrasi dengan institusi sekolah. Contohnya di daerah perkotaan saja, misalnya studi saya di Jakarta, misalnya masih banyak kelompok kaum muda usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah. Ada yang lulusannya SMP, mungkin mentok gitu ya, atau berakhir pada SMA gitu, tidak bisa melanjutkan ke pendidikan, dan bahayanya juga mereka mengumpul di pemukiman tertentu gitu, misalnya di yang kita sebut sebagai perkampungan kota atau slum area. Nah, ini membahayakan karena bisa terjadi social inequality yang sudah ada dalam kehidupan mereka ini. Mereka juga sudah terpinggirkan dari berbagai akses edukasi, bisa jadi terulang kembali dalam konteks digital. Nah, program-program yang untuk mengatasi apakah terjadi kesetaraan dalam bentuk outcome atau dalam bentuk benefit dari internet dan teknologi informasi ini belum banyak gitu, saya belum melihatnya begitu serius ditangani gitu. Baiklah. Desinta, lalu itu mengenai undang-undang yang Anda sebut itu spesifik mengatakan kekerasan seksual ya. Tetapi selain kekerasan seksual kan juga ada kekerasan terhadap perempuan yang sifatnya lain. Misalnya dalam rumah tangga. Kadang-kadang itu tidak berkaitan dengan kekerasan seksual, tapi hubungan suami istri yang renggang begitu ya. Apakah itu juga termasuk? Iya, jadi kalau terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga itu kita punya undang-undang KDRT tahun 2004, itu malah sudah disahkan jauh sebelumnya gitu ya. Itu juga undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait dengan isu-isu kekerasan di ranah rumah tangga. Jadi kalau KDRT itu malah jauh lebih sudah ada gitu ya. Tapi kan itu skupnya hanya di lingkungan rumah tangga gitu. Tapi kalau yang namanya kekerasan seksual ini kemudian jangkauannya menjadi lebih luas, karena tidak hanya isunya itu ada relasi-relasi personal yang ada di dalam ikatan perkawinan atau dalam ranah rumah tangga, tapi juga ranah yang lebih luas lagi gitu. Iya, jadi sebenarnya undang-undang tindak pidana yang baru ini malah sudah langkah yang jauh lebih maju, lebih progresif dari yang sebelumnya ya. Iya. Baiklah Desinta dan Daisy, banyak terima kasih atas kesempatan bincang-bincang ini. The Voice of America.